Akhirnya saya bisa ambil kesimpulan bahwa pengetahuan atau latar belakang pendidikan kritik sastra itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari kritik sastranya. Ada sekalian kita kembali di sini. Fungsi kritik sastra bagi pembaca yang ketiga adalah menunjukkan parameter dalam memilih suatu karya sastra. Jadi akan menunjukkan ukuran dalam memilih suatu karya sastra. Jadi kritik bukan berarti kita merendahkan satu karya sastra, akan tetapi kritik adalah bagaimana kita menganalisa dan bagaimana analisa tersebut bisa menjadi pemicu untuk perbaikan lagi lanjut. Karena tidak semua kritik sastra sama setiap orang. Ada yang bilang novel ini bagus, ada yang bilang novel ini kurang bagus, ada yang bilang puisi ini terlalu tinggi hiperbolanya, ada yang bilang tidak, biasa-biasa saja. Jadi dengan adanya kritik sastra maka ukuran dalam menilai suatu karya sastra bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya menunjukkan nilai yang dapat dipetik dari sebuah karya sastra. Nah, dari karya sastra tersebut kita bisa mengeluarkan nilai atau hikmah yang bisa diambil dari sebuah karya sastra. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama kita baca, kemudian kita analisis. Jadi kritik sastra bukan hanya tentang bagaimana mencari kekurangan, tetapi juga bagaimana mencari kelebihan. Selanjutnya mengetahui kekurangan. Oh, ini sudah bagi pengarang. Jadi untuk pengarang juga ada gunanya. Jadi kritik sastra untuk pengarang juga ada gunanya. Yang pertama dia bisa mengetahui kekurangan atau kelemahan karyanya. Ya, saya pernah baca satu kritik tentang novel Habibur Rahman Al-Zirafi. Jadi ini orang dia mengkritik semua novel Habibur Rahman Al-Zirafi. Saya hanya ingin menegaskan bahwa saya berbicara dengan manusia bukan dengan patung ya. Jadi saya cuma mau dengar suara patung. Belum pernah Ustaz. Oh, iya, kasiannya. Masa Habibur Rahman Al-Zirafi tidak pernah dibaca novelnya? Padahal dia pernah dinobatkan sebagai novelis Islami nomor 1 Indonesia. Nah, jadi ada sekalian yang baru mau belajar baca novel. Jadi Habibur Rahman Al-Zirafi itu novel pertamanya yang booming itu Ayat-Ayat Cinta. Kemudian ada namanya Ketika Cinta Bertas di 1 dan 2 sudah difilmkan semua ini. Kemudian setelah itu ada namanya Bumi Cinta yang latarnya adalah Rusia. Kemudian ada novelnya namanya Api Tauhid, latarnya adalah Turki. Kemudian ada lagi yang sebenarnya Pesona Kleopatra, dia hanya dua cerpen itu gabungan. Jadi ada beberapa novelnya Rahmat Al-Zirafi yang terakhir ini apa yang terakhir lupa nih. Ada rasul-rasulnya itu. Dan dari sekian banyak novel itu ada orang yang mengkritik seperti ini. Habibur Rahman Al-Zirafi seperti biasa dia menggunakan karakter bagaikan malaikat yang tidak pernah dilihat oleh manusia biasa. Jadi karakter dari orang-orang yang diceritakan Habibur Rahman sebagai tokoh utamanya itu adalah hal-hal yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Seperti siapa? Seperti Fahri ya, Fahri di Ayat-Ayat Cinta. Bayangkan, dia begadang sampai jam 3 masih sempat sholat tahajud. Baru bangun sholat subuh masih sempat baca zikir. Nah, manusia biasa yang umumnya tuh saya kurang tahu kalau kiai dan gus lainnya. Kalau tidur jam 3 paling nggak tunggu sampai subuh baru tidur sampai zuhur. Ini tidak diceritakan di situ bahwa Fahri itu masih sempat tahajud. Kemudian ketika dia tidak sempat tahajud dia mendengarkan lantunan Quran. Kemudian ketika ada yang berbuat salah langsung dimaafkan. Kemudian semua. Jadi dia bilang di situ seperti biasa Habibur Rahman Al-Zirafi itu menggunakan karakter seperti malaikat yang tidak ada ditemui manusia biasa. Kemudian iya ada lagi namanya Cinta Sejarah juga. Dia tentang perempuan ya, tentang perempuan yang menunggu jodoh. Nah, yang dimana karakter perempuan ini juga susah dengan dilihat, susah dibayangkan sebagai manusia biasa.
sama dengan Bumi Cinta. Bumi Cinta itu dia tinggal di Rusia, tetapi tidak terpengaruh dengan hal-hal di negara tersebut. Jadi kesimpulannya di situ dia bilang kekurangan dari novel Hayu Rahmat Wirosi adalah tokohnya yang seperti malaikat yang 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 hanya ada di dunia hayalan kata. Oke, ada sekalian itu salah satu ya. Kemudian fungsi kritik bagi pengarang juga dia bisa tahu kelebihan karyanya, karya sastranya. Kalau ada yang pernah baca bukunya Salim Afillah, itu dia berbicara tentang motivasi-motivasi hidup. Jadi ada bukunya Salim Afillah itu namanya Lapis-Lapis Keberkahan. Kemudian ada juga asiknya pacaran setelah pernikahan. Ada juga itu. Banyak bukunya itu, dan dia caranya itu saya rasa kelebihannya itu adalah dia seolah-olah bercerita kepada kita sehingga kita masuk ke dalam dunia yang dia ceritakan. Kalau Salim Afillah itu. Kemudian terkadang kalau kita bahas itu kayak nadanya apa, bukan nadanya apa, aliran bacaan tak itu kayak sepaki, kemudian agak akan melambat dengan sendirinya seperti itu. Jadi kita bisa masuk ke dunia yang diceritakan. Kemudian selanjutnya dia bilang di sini fungsi kritik sastra bagi pengarang mengetahui masalah-masalah yang mungkin dijadikan tema tulisannya. Jadi dengan adanya kritik ini akan muncul masalah-masalah yang mungkin hal-hal yang mendasari beliau atau orang-orang yang mengarang itu sehingga dia bisa menulis buku seperti itu. Kemudian selanjutnya penulis dia bisa memperluas wawasan baik yang berkaitan dengan objek, tema maupun style dalam berkarya, menumbuhkan motivasi untuk semakin banyak berkarya, dan bisa meningkatkan kualitas karya itu sendiri. Selanjutnya bagi pembaca manfaatnya adalah dia bisa menjembatani kesenjangan antara pembaca dan karya sastra. Jadi orang-orang yang pembaca yang dimana dia susah untuk memahami bacaannya, dengan adanya dia bisa baca kritiknya dulu sehingga bisa menjembatani dari membaca ke karya sastra itu. Kemudian selanjutnya manfaatnya adalah menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap karya sastra. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi karya sastra. Jadi jika orang-orang sudah sering membaca itu akan ada keinginan tersendiri ya Pak, akan ada kemampuan tersendiri untuk menilai suatu karya sastra jika banyak mungkin baca. Tapi kalau hanya satu yang dibaca kan bisa menilai suatu karya sastra. Adalah buka pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra. Kalau saya tadi saya lebih bisa berubah atau lebih bisa terpengaruh oleh novel daripada buku-buku misalnya buku yang punya kejujuran, yang dimana di dalamnya itu tertulis tentang kejujuran. Saya susah terpengaruh kalau buku yang seperti itu. Akan tetapi jika saya baca novel kemudian tokoh utamanya itu ada orang jujur dan buah dari kejujuran itu akan berbuah manis, itu lebih bisa masuk di akal saya, di hati saya. Jadi kalau saya pribadi sih lebih bisa mendapatkan nilai dari novel daripada buku-buku yang langsung menjelaskan tentang pentingnya kejujuran. Oke. Oh ini anaknya selesai. Nah, ini anak pertamanya sudah besar, sekarang sudah masuk SD kayaknya. Oke, dari sekalian itu untuk fungsi dan manfaat kritik sastra untuk pagi ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Tidak ada tugas untuk hari ini, tidak ada tugas untuk hari ini, juga untuk pertemuan pertama. Jadi jika ada pertanyaan silakan bertanya. Saya Ustadz Azman. Silakan. Itu persentase untuk di sekolah pas kita udah buka alur pembelajaran kok tetap kosong ya Ustadz?
Padahal dibukanya udah lama. Yang pertemuan berapa? Kedua. Kalau dibuka kenapa? Itu menitnya nggak terhitung Ustaz, persentase. Tidak bertambah di atasnya tuh yang sepertinya. Iya, tetap kosong gitu. Coba saya buka dulu eh, dengan tampilan mahasiswa. Kalau saya terbaca di Ustaz. Kalau di saya. Nah itu kenapa itu terbaca dia? Ada beberapa juga sih Ustaz, makanya saya wakili dari beberapa teman yang nggak bisa gitu. Soalnya bukan cuma saya. Pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop. Oh iya, saya juga masuk di tampilan mahasiswa termasuk orang yang terbaca. Diklik saja semua itu yang kan ada 4 itu. Klik saja itu, klik dulu akan bertambah dengan sendirinya. Nah, diklik saja itu sudah 75. Saya klik lagi yang kedua itu sudah yang buat itu kemarin. Jadi ada beberapa yang sudah tidak dipakai di sini. Nah, sekarang sudah 100. Jadi klik yang keempatnya itu. Klik yang pertama dulu modulnya, kemudian klik PPT-nya, kemudian fungsi, kemudian tugas. Kalau saya tuh kalau pakai Chrome langsung terdownload seperti di HP. Jadi kayak harus pakai internet. Pakai apa sih Asman? Gitu. Ya, bisa konsultasi sama teman-teman, siapa tahu ayah punya pengalaman yang sama. Kalau saya di Chrome nggak bisa. Kalau pakai apa sih? Pakai internet yang bacaannya Firefox. Oh, Mozilla Firefox. Kalau Chrome nggak bisa. Ya lain bagaimana? Ya, ya. Kalau masalah langsung terdownload itu biasanya karena belum ada ekstensi PDF viewer di Google Chrome-nya. Jadi download dulu ekstensi untuk pembaca PDF baru bisa terbaca. Nggak langsung di download ya supaya terhitung menitnya kita membaca kayak begitu. Indah. Mana? Download apa? Ekstensinya. Ada reader apa nggak namanya? Iya Ustaz. Ya kayak begitu. Ya, buka pembuka PDF dulu supaya kalau dibuka tidak langsung terdownload. Bagaimana sudah bagus nih? Apa Ustaz? Saya alhamdulillah ada seperti yang dibilang Jafir, cuma tetap durasinya tidak terbaca. Tidak jalan. Ya. Tetap apa? Tetap durasinya Ustaz tidak menambah, tidak jalan, tidak tetap nol Ustaz. Kita sudah. Coba saya lihat statistiknya langsung nih. Coba saya lihat statistiknya. Jadi yang sudah siapa yang mau dicek namanya nih? Mildayanti, coba saya cek Mildayanti. Mildayanti sudah 100% sih Mildayanti. Di sini Mildayanti sudah 100%, Asnam 75%. Berarti ada satu yang diklik. Iya Ustadz, maksudnya kan kalau walaupun 100% tapi dilihat durasi bacanya berapa katanya. Jadi pas kita cek itu tetap 0 Ustadz. Masih tidak jalan durasinya. Semua di sini 0. Ada semua durasi bacanya di mana? Waktu bacanya. Jadi kalau misalnya tidak bisa, melapor saja ke saya supaya saya bisa kondisikan. Milda, di mana durasi bacaannya? Ada di hanya dosen yang bisa lihat. Yusuf? Hanya dosen yang bisa lihat waktu baca, progres, nilai. Saya kira maksudnya tadi Milda itu durasi bacaannya Ustadz Afwan. Iya. Di sini semua bacanya 0, tapi sudah 100% Milda. Jeda juga 100%. Tetap itu Ustaz, masih tetap sama.
Coba saya lihat lagi. Coba. Azman. 100. Azman Minulli sudah 100. Oke, teruskan kalau tidak pertanyaan, mari ayana khotim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.